Bagaimana pemerintahan kok sampai mereka ini tidak ada izin, kok bisa beroperasi, kok bisa menampung anak-anak seperti sampai ada kejadian seperti ini gitu loh. Ini perlu introspeksi juga ini pemerintahannya ini, mulai dari kelurahannya, kecamatannya, terus kemudian pemerintah daerahnya sampai kementeriannya. Ada apa ini? Wawancara apa lagi? Iya Gus, menanggapi terkait dengan pesantren yang baru-baru ini viral, pendiri atau pemiliknya ini melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya. Tanggapan Gus? Tadi kan pertanyaannya pesantren, bener nggak itu pesantren? Ada nggak izinnya pesantren? Terdaftar nggak di Kemenak? Jangan-jangan begini loh, tiap ada kejadian yang berbau agama dikira itu pesantren, akhirnya pesantren itu jelek, betul nggak? Padahal yang namanya pesantren, pondok pesantren itu selalu mengajarkan kebaikan, bagaimana dekat dengan Allah, bagaimana dengan manusia itu baik. Kan itu ciri khas pesantren. Nah, saya dengar Dinsos, Menteri Sosial kemarin berkunjung itu kan ada berita bahwa ini 20 tahun dia yayasan ini ada tapi tidak terdaftar, izinnya nggak ada gitu loh. Lah, pertanyaannya, bagaimana pemerintahan kok sampai mereka ini tidak ada izin, kok bisa beroperasi, kok bisa menampung anak-anak seperti sampai ada kejadian seperti ini gitu loh. Ini perlu introspeksi juga ini pemerintahannya ini, mulai dari kelurahannya, kecamatannya, terus kemudian pemerintah daerahnya sampai kementeriannya. Berarti ini ada masalah ini. Padahal untuk mendeteksi tempat-tempat yang dianggap misalnya ngumpulkan anak-anak, nginep di sana, itu kan Pak RT, Pak RW kan harus meminta izinnya kan begitu. Nah, inilah akhirnya kita lalai dengan modus-modus orang yang berkedok agama. Habis Sudirman ini, wah, jahat ini. Jahat-jahatnya orang, sadis-sadisnya orang. Maka saya mengusulkan, pasti kalian tanya, Gus, kira-kira kalau memang ini memang bersalah, ya, terus dihukum apa yang pantas ketika anak yatim piatu diperlakukan seperti itu? Yatim piatu loh ini. Yatim piatu itu sudah tidak ada bapak ibunya, bahkan Rasulullah itu memerintahkan untuk menyayangi. Bagaimana anak yatim piatu yang miskin bisa menjadi orang yang hidupnya itu bisa berubah, tambah pinter, kan itu yatim piatu. Ini orang harus dihukum mati nih, selain dikebiri mati itu layak itu orang ini. Nggak tahu itu di penjara nanti mungkin dihajar itu sama Tapi satu teman-teman orang itu. kabur, belum tertangkap Gus, mungkin. Ya kalau yang satu kabur, informasinya kan ya juga bawa korban juga ya, bawa itu tugas kepolisian. Kalau memang kabur ya polisi harus mencari, dan polisi saya kira sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Ya mudah-mudahan pasal-pasalnya harus betul-betul bikin jerah. Aksi-aksi pedofil, predator, itu aduh ngeri deh, kurang ajar banget itu. Habis Sudirman sambil jalannya, ya apa Berarti gitu kan? udah terlihat ya Gus gesturnya itu. Iya, terlihat, sangat terlihat. Cuman dibungkus aja dengan baju-baju muslim. Hati-hati sekarang. Masyarakat harus selektif. Jangan percaya sama yang bawa tongkat, bawa serban, bawa ini. Tetap perilaku dan ucapannya harus betul-betul dipantau dan diawasi. Terus itu kan si Abi itu kan mengajarkan sama itu yang di pesantrennya itu santrinya itu menghalalkan itu, jadi ingin membentuk komunitas. Wes itu nggak benar. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan itu kan tujuannya laki-laki kalau mau menyalurkan seks ya dengan perempuan dengan cara yang halal. Perempuannya juga begitu. Bukan anak kecil disodomi, apalagi yatim piatu. Wes itu nggak benar, itu ajaran sesat itu. Kalau memang dia mengajarkan seperti itu dan ada bukti-buktinya, sudah hukum mati aja orang seperti ini. Nggak berguna orang ini. Orang seperti Abi Sudirman dan kawan-kawannya itu nggak berguna. Melebihi binatang, jahat, sadis, bengsek, bobrok sudah. Mereka tuh dikenal di kalangan selebriti juga sih.
Iya, yang selebriti mungkin karena nggak tahu. Cuman selebriti itu kan harusnya, artis itu kan wongnya pinter-pinter. Jangan mudah memberi bantuan hanya dengan rayuan. Ayo sumbang ini demi nanti kelak di akhirat. Nah, kalau sudah begitu kan harus cross check kan itu kan. Itu gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya dengan bantuan-bantuan. Makanya gini ya. Makanya pemerintah itu kan melarang nih memberi bantuan yang legalitasnya itu dilakukan. Legalitasnya nggak benar. Jadi menggalang donasi itu tidak boleh sebenarnya kalau tidak berizin. Kenapa? Ya takutnya nanti disalahgunakan itu dengan uang, akhirnya bisa beli baby oil, bisa beli apa itu namanya minyak pelumas dan lain-lain, fasilitas-fasilitas itu dibikin kemewahan biar santrinya itu apa itu namanya kerasan, betah, seneng, ternyata dieksekusi di situ. Coba. Nah ini kan selain Gila juga ini anaknya juga melakukan gitu Gus, menurut Gus. Anak itu apa? Anaknya Sudirman. Anaknya juga. Iya, abinya juga Ikut juga melakukan. Punya istri nggak? Abi Sudirman itu? Nah itu nggak tahu, Nggak tahu tapi itu, dia Gus. Tapi bergantian jaga kamar, Jadi pergantian Gus. Ya, Jadi sudahlah, itu setelah dihukum abinya mati itu sudah. baru anaknya nanti setelah abinya selesai anaknya melakukan lagi Ya eksekusi Allah seperti ya itu. Rob ya, tidak bisa ngomong saya kecuali hukum mati. Pak polisi cari pasal-pasal yang sudah nggak ada alasan lagi. Ham-ham ini anak disodomi ini lebih jahat, ini dia tidak punya hati, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak punya ham, anak yatim piatu. Coba gimana Cali? Ini Cali ini pakarnya ini gimana menghadapi Abi Sudirman itu? Gimana Cali? Ngomong aja, enggak apa-apa. Menurut Cali gimana orang seperti itu? Dikebiri. Terus selain dikebiri apa? Dikasih keranggang gitu mukanya gitu ya. Balsem masih ringan. Ya itu saya mengusulkan hukuman mati deh. Kalau memang nyata-nyata terbukti itu dilakukan terhadap anak yatim piatu jumlahnya banyak, apalagi sampai ada ajaran-ajaran yang sesat menurut teman-teman wartawan tadi, wah ini biadab banget ini. Siap. Ya. Oke. Makasih Gus.